Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, kita masuk ke soal yang berkaitan dengan domain natural. Nah, ini soal UTS tahun 2023. Jadi ini soal tahun lalu. Di sini tuh ada 20 poin. Nah, ini tuh poin max-nya. Jadi kalau teman-teman berhasil menjawab soal nomor 1 ini dengan benar semua, maka dapat poin 20. Tapi kalau misalkan teman-teman salah semua, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai 2 gitu. Jadi ini poin paling minimalnya. Jadi kalau teman-teman salah ya tetap teman-teman dapat 2 poin. Asal teman-teman tulis ya, baik itu diketahui atau apapun itulah. Nah, soalnya di sini diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan 1 dibagi dengan akar x pangkat 2 min 5x ditambah 6. Tentukan yang A domain F dan domain G. Nah, di sini kita coba kerjakan dulu soal yang A dulu ya. Yang A yang pertama itu domain F. Nah, di sini kita coba lihat fungsi fx. Jadi kalau kita lihat fungsi fx ini merupakan fungsi polinom. Nah, masih ingat nggak kalau bentuknya itu fungsi polinom? Nah, kalau bentuknya itu fungsi polinom, maka domain f-nya ini merupakan domain elemen bilangan real. Kayak gini. Atau bisa juga teman-teman tulis kayak gini. Minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Atau bisa juga teman-teman tulis kayak gini. Buka kurung kurawal, teman-teman tulis X, kemudian teman-teman tulis garis tegak, kemudian ditulis X elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah, ini udah ada ya catatannya di video sebelumnya. Di bagian ini. Kalau teman-teman menemukan bentuk fungsi polinom, jadi cara penulisannya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Bebas gitu. Nah, terus berikutnya di sini domain G. Domain G. Nah, untuk mengerjakan domain G di sini kita coba tulis ya. Jadi domain G di sini kalau kita lihat ini tuh bentuknya, bentuk yang ini tuh bentuk campuran ya, bentuk gabungan. Jadi ini tuh gabungan dari bentuk akar dan bentuk pecahan ya. Nah, kalau kita menemukan bentuk gabungan kayak gini gimana, Bang? Nah, jadi kalau kita menempatkan bentuk gabungan kayak gini, berdasarkan catatan kita sebelumnya, tinggal kita ambil yang ada di dalam akarnya, kemudian kita tulis lebih besar dari 0. Kayak gitu. Jadi di sini yang ada di dalam akarnya itu yang ini ya. Yang ada di dalam akarnya itu kan x pangkat 2 min 5x ditambah 6. Jadi yang di dalam akarnya ini kita ambil, terus nilainya lebih besar dari 0. Nah, ini udah ada catatannya di sebelumnya ya, di video sebelumnya catatannya kayak gini. Yang ada di dalam akarnya kita buat lebih besar dari 0. Kayak gitu. Nah, di sini kita mendapatkan pertidaksamaan kuadrat. Berarti di sini kita coba faktorkan kayak gini ya. Kita faktorkan kayak gini. Kemudian di sini lebih besar dari 0. Di sini nilainya pasti X. Di sini nilainya pasti X. Cuma di sini kita belum tahu nih nilai di sini itu beserta tandanya itu apa. Terus nilai di sini beserta tandanya itu apa? Kita nggak tahu di sini. Nah, gimana cara nyari nilai dan tandanya di sini? Gimana cara nyari nilai dan tanda yang ada di sini? Caranya gimana? Caranya kayak gini. Caranya kita ambil yang ini. Yang ini kan minus 5 ya. Jadi kita cari 2 angka kalau kita jumlah, 2 angka kalau dijumlah itu hasilnya sama dengan minus 5 gitu. Terus kita cari 2 angka kalau kita kali hasilnya 6. Yang ini, jadi kalau kita cari 2 angka kalau dikali hasilnya sama dengan 6. Nah, kita cari nih angka yang memenuhi 2 pernyataan ini. Angka berapa kira-kira? Ayo kita pikir. Kita coba pakai angka minus 2 dan angka minus 3 gitu. Nah, kalau minus 2 ditambah dengan minus 3 hasilnya minus 5. Nah, yang pertama terpenuhi. Yang kedua, minus 2 kita kali dengan minus 3 hasilnya plus 6. Jadi terpenuhi juga nih yang ini. Berarti angka yang kita pakai minus 2 dan minus 3. Jadi kita tulis nih di sini minus 2, di sini minus 3. Gitu. Jadi kita udah dapat nilai-nilainya. Nah, kalau kita udah dapat kayak gini, tinggal kita ambil satu persatu yang ada di dalam kurungnya. Kita ambil di dalam kurung yang ini, kita ambil yang ada di dalam kurung yang ini.
Nah, kita coba ambil yang di sini dulu ya. Kita ambil X min 2. Tandanya lebih besar dari 0. Terus yang sebelah sini X min 3. Tandanya lebih besar dari 0. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal kita pindahin aja nih angka-angkanya. Jadi di sini minus 2 kita pindahin ke kanan jadinya plus 2. Jadi di sini kita dapat X lebih besar dari 2. Kemudian di sebelah sini minus 3-nya kita pindahin ke kanan jadinya kita dapat X lebih besar dari 3. Kayak gitu. Nah, setelah ini itu bukan merupakan domainnya. Jadi kita juga perlu membuat ke dalam garis bilangan juga nih kayak gini. Jadi di sini tuh ada angka 2 ya. Jadi di sini bolong, di sini 2, di sini juga bolong, di sini tuh 3 gitu. Nah, di sini kita perlu angka bantuan ya. Jadi di sini kita perlu angka bantuan. Di sini biar lebih mudah itu kita ambil 0. Di sini itu biar mudah kita ambil 2,5. Yang ini biar mudah kita ambil 4 gitu. Nah, angka bantuan ini kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya yang ini. Pertidaksamaannya kan X pangkat 2 min 5X ditambah 6 gitu, kayak gini. Nah, atau kita ambil yang di dalam ini aja yang udah kita jabarin ya, biar lebih enak. Kita coba pakai yang udah kita jabarin yang ada di sini ya, yang udah kita faktorin nih. Jadi kita pakai yang ini X min 2 kemudian dikali X min 3. Nah, kita masukin nih. Kalau 0 kita masukin ke sini hasilnya apa? Hasilnya di sini minus 2 ya kan? Di sini hasilnya minus 3. Dikali hasilnya 6 ya. 6 lebih besar dari 0. Nah, ini kan benar ya, positif ya. Karena dia lebih besar dari 0, maka di sini tuh plus nih. Bagian yang ini plus. Kayak gitu. Nah, angka bantuannya ini bisa kita hapus yang ini. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita coba pakai angka bantuan yang ini. Jadi di sini tuh X-nya kita ganti dengan 2,5. Jadi di sini 2,5 dikurang 2 terus dikali sama X ini jadi 2,5. Nah, 2,5 dikurang 2 hasilnya kan 0,5 ya. Dikali dengan yang ini 2,5 dikurang 3 hasilnya minus 0,5. Nah, kalau kita kali hasilnya kan negatif ya. Hasilnya negatif, berarti di sini tuh udah jelas negatif. Gitu. Nah, yang ini sebenarnya kalau kita hitung juga di sini tuh hasilnya juga positif gitu. Kayak gitu. Nah, di sini angka bantuannya bisa kita hapus ya. Angka bantuannya ini bisa kita hapus kayak gini. Nah, di sini tinggal kita buat tanda panahnya. Karena di sini tuh lebih besar ya, berarti kita ambil yang positif, yaitu yang ke sana, terus yang ke sana gitu. Nah, yang ke arah sini berarti kan di sebelah sini ya, yang bagian sebelah sini itu nilai X kurang dari 2. Terus yang di sebelah sini nilai X-nya itu lebih besar dari 3. Itu jadi domainnya itu yang ini. X kurang dari 2 dan X lebih besar dari 3. Jadi di sini kita tulis domainnya itu kita tulis kayak gini, buka kurung kurawal, X, kemudian kita buat garis tegak, kemudian kita masukin nih, X kurang dari 2, terus di sini kita gabung ya. Jadi karena terpisah kayak gini berarti kita gabung. Terus di sini X lebih besar dari 3. Terus di sini kita buat juga koma X elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah, sampai sini itu udah bener nih. Atau bisa juga kalau teman-teman pengen tulis lagi ya. Jadi penulisannya bisa kita tulis juga kayak gini. Di sini kan X kurang dari 2 ya. X kurang dari 2 berarti dari 2 menuju minus tak hingga gitu ya. Gitu ya. Jadi X kurang dari 2 itu berarti dari 2 menuju minus tak hingga ya. Menuju ke sana itu nggak tahu nih, menuju minus tak hingga. Kemudian kita gabung dengan ini itu X lebih besar dari 3. Berarti di sini tuh 3 menuju tak hingga ya. Jadi dari 3 ini menuju ke tak hingga. Jadi bentuk penulisannya bisa kita tulis kayak gini. Gitu ya. Jadi ini untuk jawaban yang A. Selanjutnya untuk soal yang B. Nah, yang B ini tuh gampang banget, teman-teman. Yang B di sini tuh F dikali G X gitu ya. Jadi di sini tuh F, terus di sini tuh G kayak gini. Di sini X gitu. Nah, ini itu sama aja kayak Fx dikali sama Gx gitu. Nah, ini tuh ada di operasi pada fungsi ya, yang ini ya, yang bagian ini. Nah, jadi tinggal kita kali aja nih. Fx-nya itu X min 1 dikali sama Gx-nya. Gx-nya itu yang ini. 1 per
akar X pangkat 2 min 5X ditambah 6. Gitu, kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita kali X min 1 dikali 1. Hasilnya X min 1 dibagi yang bawahnya. Yang bawahnya itu X pangkat 2 min 5X ditambah 6. Jadi ini jawaban untuk soal yang B. Terus kemudian di sini untuk yang C ya. Yang C saya coba jawab di sebelah sini lah ya. Kita pakai lembar ini aja. Yang C. Yang C domain FG. Jadi kita kan udah dapat ya di sini. Ini kan kita udah dapat hasil FG X-nya. Nah, kita diminta mencari domain dari hasil akhir soal yang B ini. Hasil akhir dari soal yang B ini. Oke. Nah, ingat tadi kalau kita menemukan kombinasi atau gabungan dari polinom, akar, dan pecahan. Kalau kita menemukan kombinasi kayak gini, tinggal kita ambil yang ada di dalam akarnya aja nih. Yang ada di dalam akarnya itu lebih besar dari 0. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat yang ada di dalam akar itu kan yang ini ya. Yang ada di dalam akar itu yang ini. Kita coba tulis ulang, yang ada di dalam akar itu X pangkat 2 min 5X ditambah 6. Nah, yang ada di dalam akar ini lebih besar dari 0. Gitu. Nah, di sini kan lebih besar dari 0. Kalau kita coba lihat, di sini tuh mirip dengan soal yang A bagian G. Domain G. Jadi ini kan bentuknya sama nih kayak gini. Ya kan, bentuknya sama X pangkat 2 min 5X ditambah 6. Nah, karena ini sama, maka domainnya itu sama dengan domain DG. Nah, domain DG itu domainnya ini ya nilainya. Jadi bisa kita tulis domain FG itu sama dengan domain G. Atau domain G-nya nggak usah kita tulis gini ya. Jadi sama dengan gini aja, sama dengan kita masukin domain G. Domain G itu yang ini. Kita tulis kayak gini, X tegak X kurang dari 2, kita gabung dengan X lebih besar dari 3, kemudian kita tulis X elemen bilangan real ya. Kayak gini. Atau bisa kita tulis juga sama dengan, nah ini ya, yang ini minus tak hingga sampai 2. Kemudian kita gabung dengan 3 sampai dengan tak hingga gitu. Nah, jadi ini jawaban dari soal yang C gitu. Oke. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 1 tipe A ini ya. Ini sebenarnya tipe A, soal nomor 1 tipe A UTS tahun 2023. Kemudian di sini tuh ada soal nomor 1 tipe B nih. Ini soal nomor 1 tipe B UTS tahun 2023 gitu. Jadi silakan teman-teman coba kerjakan yang ini dengan mengikuti cara di tipe A yang ini gitu. Oke, mungkin itu videonya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.